selamat datang di 15 Menitan, an official podcast by Broadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Di sini ada aku Nia dan juga ada teman aku Stefan. Hai semua, welcome Di back. sini kita bakal menemani kalian dalam 15 menit ke depan, dan hari ini kita bakal ngobrol seru nih dengan narasumber yang saat ini sedang berkuliah master dan mendapatkan beasiswa LPDP di Harvard University, one of the best university in this earth. Nah, penasaran kan? Yeay. Jadi ya aku Halo juga semua. excited banget nih sebenarnya buat nge-share. Jadi ini udah sempat kelihatan bentar, cuman tamu kita ini juga spesial guys, karena dia tuh adalah mahasiswa di Harvard Medical School tahun 2021 ya kak, benar. Pada saat itu tuh Benar. cuman menerima 20 applicants dari seluruh dunia, dan udah penasaran banget kan siapa. Jadi yuk teman-teman, langsung aja kita sambut guys kita satu ini, yaitu Kak Gaby. Halo Kak. Hai Kak. Halo semua. Halo. Thanks for Thank you having banget ya Kak me. udah mau ada di sini. Iya. Oke, jadi Thank Kak you. Gaby kan tadi udah aku jelasin tuh panjang lebar. Cuman boleh dong Kak Gaby kayak perkenalkan dulu dirinya lagi ke teman-teman semua di sini. Oke, halo semua. Kenalin aku Gaby. Aku sekarang lagi ngambil S2 bidang imunologi di Harvard Medical School. Rencananya sih lulusnya Mei 2023. Background Oke, aku di oke. Indonesia, aku dokter. Terus ya gitulah, aku tertarik research. Jadi aku ngambil S2 ini deh. Oke, tentunya juga nggak mudah ya Kak, kayak perjalanan untuk akhirnya memutuskan lanjut ke S2 itu sendiri. Jadi kayak kita bakal cerita-cerita Ya soal itu lumayan juga sih. nggak sih Kak ya? Iya, siap-siap. Oke deh. First of all, kita mau tanya dulu nih Kak, terkait perjalanan studi Kak Gaby dari yang tadinya di Indonesia Hmm. untuk akhirnya masuk ke Harvard melalui beasiswa LPDP. Dan tentunya juga Kak Gaby juga Hmm. udah sering kan membagikan kayak kiat-kiat untuk masuk dan lolos beasiswa LPDP ke Harvard University. Cuman kayak aku pengen tahu dong Mm-mm. kayak sebelumnya tuh gimana sih maaf bukan career, cuman kayak studi yang Kak Gaby lalui di Indonesia itu, misal kayak S1-nya gimana, terus juga apa yang menuntun Kak Gaby untuk akhirnya mau ngambil S2 dan juga imunologi bidangnya. Oke, jadi aku di Indonesia satunya ngambil kedokteran. Jadi aku awalnya kedokteran di UNER, terus habis itu aku koasnya aku pindah ke Unhas karena kayak satu dan lain hal gitu yang mungkin nanti bisa dibahas. Terus habis Oke. itu aku selama kedokteran itu emang aku tertarik sama research gitu. Jadi kayak penelitian gitu, nggak cuman kayak klinis di rumah sakit megang pasien. Jadi emang aku kayak semacam pursu opportunities yang kayak gitu. Jadi aku waktu di UNER habis habis S1 di UNER itu aku sempat kayak exchange ke Jepang gitu, di mana aku kayak full on research di situ. Jadi pas aku lulus jadi dokter, aku emang mutusin aku mau mendalami research dulu gitu instead of lanjut spesialis kan biasanya. Kemudian aku nyari-nyari program yang cocok. Kebetulan aku juga sempat ikut kayak course imunologi gitu dari Harvard dan aku really enjoy really enjoy that course gitu. Dan aku juga emang tertarik cancer medicine karena keluarga aku banyak yang kayak kena cancer gitu, dan ternyata imunologi ini eh, relevan banget sekarang buat terapi kanker. Jadi aku decide buat ngejar S2 imunologi deh. Gitu sih in a nutshell. Wow. Sebenarnya ceritanya tuh menarik soalnya gini. Kalau kita lihat terutama kayak dokter-dokter yang di Indo gitu kan ya. Kan kayak mereka tuh udah punya Mm, kayak really fixed career plan gitu kan mostly. Misalnya mereka mulai ya S1, kemudian mostly. mereka koas, habis itu mereka ya praktek apa itu gak tahu namanya. Tapi kemudian akhirnya jadi dokter Mm, umum, kemudian habis spesialis seterusnya gitu kan. Tapi yang menarik di sini mm-mm. kayak waktu aku ngebaca soal KGB itu kan setelah selesai koas di Unhas, habis itu memutuskan untuk mendalami bidang research kan yang menurut aku juga cukup langka nggak sih orang-orang yang kayak gitu, atau itu sebenarnya hal yang cukup common di kedokteran. Kalau di US sih ternyata common banget. Tapi kalau di Indo emang jarang banget sih yang aku lihat. Rata-rata yang mendalami ke research itu lebih kayak yang lulusan biology, molecular biology. Aha. Tapi kayak actual kedokteran, anak-anak kedokteran jarang banget sih yang tertarik ke situ. Apalagi
research yang di lab gitu. Kan Hmm. ada tuh research yang di rumah sakit yang kayak ngambil data pasien. Nah, aku Hmm. tertariknya yang research di lab gitu. Itu masih lumayan Oh, jarang sih. tapi emang emang dari dulu udah tertarik ketika masuk pertama kali ke dokteran dari lulus SMA emang udah Mm-mm. kepikiran aku pingin di researchnya atau emang itu baru kepikiran setelah berjalan di kedokteran bahwa oh kayaknya aku lebih suka di sini daripada ke kedokterannya gitu. Jadi waktu awal aku masuk FK, aku nggak ada kepikiran sih kayak gitu. Cuman pas aku semester 1 di FK gitu, em, aku ada mata pelajaran aku yang kayak biologi molekuler gitu. Terus itu Mhm. kayak everybody itu kayak give up. Itu kayak mata pelajaran yang semua orang kayak udahlah kayak give up susah banget dan nggak kepake juga gitu kan di pasien gitu. Tapi pas aku belajar itu kayak amazed banget gitu. Oke. Jadi itu kayak susah banget gitu buat aku. Aku kayak mesti karena biologi SMA kan beda jauh banget gitu levelnya. Terus kayak tiba-tiba masuk biologi molekuler gitu kan. Terus aku jadi kayak aku aku ambis ya awalnya kayak cuma belajar buat nilai doang gitu. Jadi aku beli textbooknya. Tapi begitu makin lama makin aku baca kok kayak fascinated banget gitu ya. Jadi dari situ sih aku Aha. mulai tertarik yang kayak research especially biologi yang ke arah molekuler gitu. Oke. Nah, terus kemudian kenapa akhirnya memutuskan buat specifically ke imunologi? Kenapa nggak ke bidang-bidang yang lain? Um, Kalau specifically ke imunologi, mungkin salah satu faktornya yang aku ceritain tadi, jadi ikut kursus Harvard, terus ternyata Mhm. imunologi itu menarik banget. Terus maybe juga karena imunologi itu kayak kompleks banget gitu sih. Jadi selama kita di medicine itu sering banget kan kayak dibahas, oh ya ini autoimun, tapi nggak tahu kenapa gitu. Ini karena peran sistem imun, ini karena inflamasi gitu, karena peradangan. Tapi kayak we never really, kita nggak pernah benar-benar ngerti gitu loh, kayak kayak jadi sering-sering kali kayak sistem imunnya tuh kayak taken for granted gitu kayak oh ya itu kan karena sistem imun tapi kita nggak terlalu mendalami dinamika sel-sel imunnya itu interplaynya kayak gimana. Jadi pas aku ikut kursus itu dan aku mulai memahami, aku jadi kayak oh this is fascinating. Itu sih kurang lebih. I see, I see. But how is it though? I mean sekarang kamu AGB kan belajar di one of the best medical school in the world kan di Harvard Medical School. And first of all congratulations lah, karena nggak banyak orang yang bisa masuk ke Thank sana kan. you. Tapi how's the experience kayak selama sudah setahun kan dia berarti di sana? Mm-mm. Was it really fun? Was it really challenging? Is it as good as you thought before? How is it? Uh, iya sih, I think it's fun in the sense yang fun karena aku get to learn apa yang aku suka gitu kan. Terus menurut aku sih yang menarik mungkin karena kalau belajar itu benar-benar kayak deep banget gitu. Jadi kayak aku ngerasa cara aku belajar dan cara aku memahami sesuatu itu jadi kayak challenge. Kalau dulu aku sering kayak belajar, apalagi kalau di kedokteran itu kan kita perlunya cuman kayak pattern matching gitu. Jadi kayak oh ini kayaknya kalau disease-nya kayak gini, gejalanya kayak gini gini gini. Oh, this looks like this disease gitu. Maksudnya kita udah belajar sih kenapa bisa, terus terapinya apa, patofisiologinya apa, tapi nggak sedalam itu gitu. Kalau di sini kan harus kayak tiap minggu dulu, apalagi waktu semester 1, aku tiap minggu dikasih paper satu 2 gitu. Terus paper yang susah banget itu yang kayak paper dari Cell atau dari Nature. Terus kita harus baca, tapi ternyata pas bacanya bukan sekedar ngerti doang gitu kayak oh this is what they found. Tapi sampai harus kayak ini tahu nggak kenapa mereka pakai this method gitu atau ini what do you think can be improved gitu from this paper. Jadi aku jadi belajar lebih gimana ya intellectually lebih um, thorough gitu kalau belajar sih kurang lebih kayak gitu. Ah, tapi what does surprise you the most though about Harvard? Karena kayak kayak kan kayak the dream of almost academic kan. Kalau orang kepikir masuk ke Mm. Harvard gitu. Kayak what surprised you the most? What surprised me the most? Um, Gimana ya? Mungkin I don't know if this applies kayak Harvard doang atau kayak other schools gitu. Tapi aku agak kaget lihat etos belajar dan cara belajarnya di sini kali ya dibanding di Indo. Karena
probably semua orang di sini mungkin sadar gitu bahwa bisa belajar di Harvard itu sebuah privilege gitu. Jadi benar-benar semuanya serius belajar gitu sih, dan benar-benar semuanya itu curious gitu. Jadi kalau habis kelas pasti kayak semuanya genuinely nanya gitu ke profesornya kalau ada yang masih bingung. Terus aku juga surprise dengan cara belajar di sini, di mana kayak kepintaran kamu itu dinilainya bukan dari jawaban kamu kayaknya, tapi dari pertanyaan kamu gitu. Aku nggak tahu kalau kalian yang di Jerman pernah ngalamin kayak gitu nggak? Jadi kayak kamu, Mungkin mungkin try to explain kayak what do you mean ya? jadi I think profesornya itu lebih impressed kalau kamu pas lecture, not necessarily kalau mereka ngasih pertanyaan terus kamu bisa jawab, tapi more impressed kalau pas mereka lagi kasih lecture terus kamu kayak raise your hand as a question yang dia kayak good question, I never thought of that gitu. Terus itu mereka kayak impressed banget kalau kamu bisa kayak gitu gitu. Karena kayak, oh good point, I'm really glad you brought that up gitu. Tuh kayak mereka impress banget kalau kamu bisa kayak gitu. Jadi itu yang agak surprise me sih. Jadi belajarnya bukan cuman imunologi kan ilmu, sebenarnya kayak ilmu science kan. Maksudnya science itu dianggapnya ilmu pasti gitu Mhm. kan. Tapi belajarnya bukan didaktik gitu. Jadi bukan kita dapat knowledge doang gitu. Tapi it's also a discussion. Jadi kayak kamu di-explore buat pikir kreatif tentang what tentang hal-hal yang mungkin orang-orang pikir udah fix gitu, tapi kamu tetap di-encourage buat Mhm. creatively explore lagi gitu, think apa yang bisa di-improve atau kira-kira apa yang masih kita perlu know more about gitu. Oh wow. I mean it's really cool ya. Jadi kayak when you got to that level itu bukan sekedar kayak kita trying to gain as much information tapi juga kayak how to develop that information gitu kali ya. Iya, lebih ya kayak gitu kurang lebih. In a nutshell, aku ceritanya kepanjangan. Ya, gak apa-apa. We really love hearing your story itu. Karena this really karena I think kalau misalnya kita ngomongin kedokteran lagi ya dari awal gitu kan kayak terutama Mm-mm. waktu dulu zaman-zaman SMA nih misalnya kayak kita kan banyak banget ya kami masuk kedokteran. Habis itu kayak Iya. selalu ya bilang ya aku pingin kedokteran kemudian selalu selalu kan pertanyaannya macam kamu mau spesialis apa gitu. Mm-mm. Terus tapi nggak pernah dia ngebahas bahwa I want to do research in this topic bahwa sesuatu yang Oh kepingin iya, develop something ya kan. Terus iya. tapi sekarang gini KGB sekarang di Harvard Medical School ngambil di research pernah nggak apakah ada rencana juga buat nanti kepikiran ngambil spesialis or something like that? Pengen sih, tapi obviously something yang masih bisa related to immunology. Aku mau jadi physician scientist gitu. Jadi kalau di sini tuh banyak banget physician scientist. Jadi dia dokter, tapi dia masih megang, dia masih run a lab dan jadi scientist juga. Masalah dia kayak jadi dokternya megang banyak pasien, apa kayak gimana itu Mhm. variable tergantung sama kapasitas orangnya. Tapi dia bisa jadi scientist in the same time. Jadi I wish kayak in the future mungkin lebih banyak dokter yang bisa kayak mahasiswa-mahasiswa kedokteran itu realize kalau ada this avenue juga gitu loh, dimana kamu tuh bisa jadi scientist juga, nggak harus cuman kayak pick kamu jadi full on clinician atau jadi spesialis apa gitu. Hello there. Thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button? Please. Thank you. And now back to the episode. Oke. Nah, sekarang kan kita udah ngebahas dikit-dikit soal how is Harvard gitu kan. How is Harvard actually now? Tapi satu yang kita belum touch adalah kok bisa sampai ke Harvard apalagi dengan beasiswa LPDP itu ceritanya kayak gimana? Karena I think that's the thing that most people interested in kan, apalagi dengan Mm-mm. keaktifannya sekarang kayak di social media, sharing about information about LPDP dan stuff. Kayak people really want to know kayak gimana sih background dari just someone yang kuliah kedokteran di Indo ended up in Harvard Medical School. Nah tadi kan KGB udah mention soal pertama kali dengar dari lecture-nya Harvard soal imunologi kan. Mm-mm. Is it that moment di mana KGB benar-benar mutusin, oke, aku kepingin kuliah di Harvard. Or how does it go actually from there? Di situ sih benernya aku kayak really enjoy the lecture, tapi waktu itu aku masih kayak mikir nggak mungkin lah aku di Harvard gitu. Tapi pas Mhm. aku decide akhirnya aku mau S2 kan, aku awalnya sempet, aku waktu itu pas awal-awal COVID gitu. Jadi awalnya aku sempat mikir aku nggak mau spesialis dulu gitu, aku mau S2. Tapi aku Mhm. awalnya mikir S2 Public Health, karena waktu itu kan COVID lagi naik banget tuh. Dan emang maksudnya Public Health itu interesting and very important gitu kan, apalagi pada saat itu. Tapi
aku kok lihat-lihat kurikulumnya, I feel like it's not really for me gitu. Aku nggak really, I want to explore kayak molecular biology, like the Mhm, science gitu. mhm. Jadi aku akhirnya nyari deh tentang research, tentang S2 imunologi. Cuman yang aku ketemu, kalau di Europe, rata-rata cuma setahun doang. Sedangkan aku sadar aku kayak nggak terlalu punya research experience. Dan aku tuh pengen program yang 2 tahun gitu. Jadi aku nyari dan kayaknya yang paling cocok sama aku sih Harvard gitu. Jadi aku kayak, gimana ya? Langsung dream high ya. Bener-bener. Iya, jadi gue kayak, aduh gimana ya gitu. Tapi ya karena kayak my support system juga kayak ya udahlah apply aja nggak ada ruginya gitu. Jadi aku akhirnya apply. Mhm. Tapi aku apply cuma satu doang ini karena aku mikir ya udah kalau aku nggak keterima berarti ya udah aku lanjut spesialis aja gitu. Aku fokus lanjut spesialis aja. Tapi coba aja deh gitu terus saya keterima. Heeh. Bener-bener cuman Harvard doang, jadi nggak daftar sekolah lainnya, ini ada medical school. Enggak. Wow, Wow. 100% success rate guys. Iya, bener-bener. Gila-gila Kak, aku nggak nyangka sih. Aku pikir kayak udah ada beberapa nih kayak Harvard, mana. Cuman ternyata cuma satu-satunya gitu. Dan Mhm. you Enggak. work your best to the application process berarti ya. Aku cuma kayak maksudnya I always advise people not to do this gitu apalagi kalau kamu mau emang benar-benar mau sekolah ke luar negeri ya janganlah apply satu doang aku kayak waktu itu lebih kayak ya udahlah kalau aku gak keterima bukan takdir aku gitu terus aku kayak keterima terus ya loh, ya udahlah. Gimana sih Kak kalau kalau boleh tahu kayak proses mendaftarnya dan apa sih yang pada saat itu dipersiapkan untuk akhirnya bisa masuk tuh ke Harvard Medical School? Jadi kalau proses daftarnya sebenarnya sih kurang lebih mirip-mirip sama program-program lain, terutama program-program US. Yang mungkin aku persiapin khusus itu tes GRE karena program aku, sorry, karena program aku masih kayak mewajibkan tes GRE. Jadi waktu itu aku belajar intensifnya itu sih. Terus kalau tes bahasa, aku udah pernah persiapan, jadi aku udah pernah sebelumnya. Terus selama setahun itu dari aku decide aku mau ngambil di Harvard sampai aku submit application aku juga aku kayak nyari-nyari supervisor, nyari-nyari profesor aku di medical school gitu nawarin beliau buat ngerjain proyek-proyek penelitian dan sebagainya gitu. Jadi memperkuat CV aja sih juga. CV kan sebenarnya udah dari lama ya harusnya nggak mungkin lah dalam setahun doang. Jadi kayak kalau teman-teman yang mau apply ke luar negeri gitu, apalagi buat mungkin kayak top schools, dari awal kayak aku saranin kalian benar-benar ikutin as much opportunities as possible, kayak strengthen your CV aja sih, kayak just in case, you know, kalau suatu saat kamu mau apply gitu ke luar negeri. Kurang lebih gitu Ya. sih, minta rekomendasi, terus submit deh. Oh, nulis esai, aku hampir lupa. Nulis esainya cukup lama juga. Ah, I see. Sebenarnya aku juga sempat ngeliat videonya Kak Gaby nih soal gimana Kak Gaby itu sebenarnya udah memperkuat CV-nya dari lama kayak misal ikut kegiatan-kegiatan non linear gitu ya Kak ya. Kayak debat, bla Iya, bla itu bla, salah satunya negosiasi juga. gitu-gitu. Itu dibawa juga ke esainya Kak. Nggak terlalu sih, karena program aku kan research based banget. Jadi buat application aku ke Harvard yang ini, aku benar-benar fokusin ke research experience gitu. Cuman I think it's useful in other uh, opportunities kayak buat yang lain juga sih. It's still it's also like something I like gitu juga. Jadi aku tetap explore sih selama aku masih ada waktu gitu. Ya dan tadi kita udah ngebahas gimana application to the Harvard Medical School itself kan. Mm-mm. Tapi jelas yang kita belum bahas adalah 50%-nya adalah gimana cerita dapat beasiswa LPDP. Oh, Kayak kalau karena itu mm, kayak kombinasi paling menarik yang orang kepingin dengar apalagi kedokteran tuh Harvard Medical School LPDP kayak udah tuh kan academically aman financially stable gitu ya wow itu how was it kayak apply to LPDP. Kalau apply LPDP-nya, to be honest, karena aku kan udah waktu itu udah dapat letter of acceptance dari Harvard gitu. Dan jadi syarat-syarat buat application PDP rata-rata udah siap semua juga gitu. Nilai TOEFL kan udah ada dari zaman apply Harvard. Terus esai juga aku banyak ngambil dari situ, sisa diubah-ubah dikit gitu. Minta rekomendasi baru.
Jadi overall LPDP mungkin 2-3 bulan kali ya persiapannya. Dan lagi pula mepet banget juga kan buka ya. Karena aku aiming buat bisa berangkat tahun yang sama gitu. Jadi semuanya tuh rata-rata Mhm. buru-buru. Cuma mungkin lebih difokusin ke kayak aku mulai reflecting gitu. Kira-kira pulang aku mau bikin apa gitu. Atau aku mau contribute apa. Karena kayaknya itu yang penting banget sih di LPDP. Jadi pas wawancara gitu lancar semua deh. What was the most challenging part in that application process? LPDP wawancara sih kalau aku. Do you mind to share like a little bit of your experience gitu, karena kan sekarang juga musim-musim lagi pada Iya. application LPDP juga Mm-mm. kan. Dan saya pada request mungkin ada kan cerita pengalaman dari teman-teman yang masih yang udah dapat LPDP. Mungkin Kak Gaby bisa cerita kayak one to sense kayak gimana sih waktu experience waktu wawancaranya gitu. Sure. Jadi waktu aku pewawancaranya ada dua. Satu tuh akademisi, prof gitu di kedokteran, satunya psikolog. Tapi beliau juga prof gitu. Jadi sama-sama gitulah. Jadi intinya aku mulai dari ditanyain gitu kayak, oh kamu udah keterima di Harvard gitu. Kenapa kamu study immunology? Terus kenapa Harvard? Kenapa bukan program lain gitu, Oxford atau Johns Hopkins gitu. Jadi aku harus benar-benar kayak kuasain kurikulumnya tuh bedanya di mana gitu. Profesor-profesornya apa ada yang menonjol atau enggak gitu di Harvard. Terus ditanyain, jadi pulang kamu mau ngapain gitu. Kan imunologi. Jadi challenge aku kan bidang yang aku pelajarin imunologi ini kan di Indonesia, kalian tahu lah biomedical research di Indonesia kan belum jadi prioritas gitu kan. Jadi kalau pulang aku Ya. sampai sekarang pun aku sebenarnya masih bingung gitu. Aku kalau mau jadi researcher wadahnya di mana gitu karena masih limited, especially nggak mungkin lah bisa di level yang kayak people do at Harvard gitu. Jadi aku mesti kayak jelasin dengan keterbatasan itu, aku kayak mikir gitu, oh ya maybe dari awalnya aku mulai dari spesialis terus habis itu um, mungkin kayak start from my university alma mater gitu, terus aku bikin ini gini, aku mulai menjalin kerjasama dan bikin institute research gitu, some sort of like that. Tapi interviewer LPDP pasti kayak mencecar gitu kayak, "Oh, tapi ya emang menurut kamu tuh realistis gitu. Terus fundingnya dari mana gitu." Jadi ya aku harus kayak on the spot gitu kayak, "Oh ya aku berharap dapat kerja sama atau whatever." Aku kayak masih bingung juga kayak aku belum mulai S2 loh. Nggak tahu. Tapi aku biar berusaha tenang terus kayak ya kurang lebih at least ada gambaran gitulah apa yang mau dikerjain. Terus I guess the other component adalah personality gitu. Jadi mereka cukup banyak pertanyaan LPDP, cukup banyak nanya tentang wisdom, kayak personal growth gitu sih, kayak seberapa mature you are as a person. Jadi cukup banyak ditanyain kayak hal terberat dalam hidup, kesuksesan yang terbesar dalam hidup gitu. Dan cara mengatasinya dan apakah siap buat S2 di luar negeri 2 tahun gitu. Itu sih kurang lebih. Cuman agak pertanyaan LPDP agak pressing, agak lebih mencecar daripada pertanyaan Harvard. Karena kayaknya benar-benar mereka mau tahu. Oh really? Iya, kalau pertanyaan Harvard awal ditanyanya knowledge gitu. Aku sempat ditanya kayak explain to me I about your see. research experience. Terus ditanyanya knowledge. Jadi kayak oh ya kamu pelajari protein ini. Protein ini di mana gitu. Jadi itu kayak things you can learn. Tapi kalau kamu bisa jawab, it's okay gitu. Kalau PDP kamu agak dicecar gitu. Jadi kayak aku disorotin pas pengalaman aku sebelumnya, aku kan sempat magang di bedah gitu. Terus kayak ditanyain deh, kamu kan mau imunologi, kenapa magangnya di bedah gitu? You seem to not know what you want gitu. You want too many things. Jadi masa depannya kamu di mana? Yakin gitu. Jadi I guess kuncinya adalah tetap santun dan tenang aja sih. Kayaknya itu sih yang mereka mau lihat. Makanya ditanyanya kayak gitu. Jujur aku denger pertanyaan udah keringet dingin semua loh yang kayak gitu. Ya, tapi oke, tadi aku itu sih tertarik sama dengar cerita Kak Gaby yang plan setelah itu sih Mm-mm, apa namanya. Kalau mau kontribusi di Indo kayak gimana gitu mm-mm. kan. Nah, sekarang kan Kak Gaby berarti udah setahun di Iya, Harvard. Udah istilahnya kayak udah mulai nyaman lah dengan iya kehidupan di Harvard lumayan. gitu kan. Do you still hold to that dream gitu? Kayak do you think it's still realistic to do it? Em, Kalau realistik, I guess I have to do it gitu. Maksudnya I don't know realistik apa enggak, tapi I have to do it gitu. Menurut aku ya,
Karena as a dokter gitu, aku banyak Mhm. banget nanganin pasien-pasien yang kanker ya. Aku kan tertariknya kanker, yang benar-benar nggak dapat Mhm. treatment gitu jangankan lah treatment yang cutting edge gitu. Treatment yang masih lumayan Ya. basic aja suka telat gitu. Karena mereka di daerah terpencil, mereka nggak ngerti gitu. Sedangkan di sini ya aku sedih aja sih kadang-kadang. Dan aku juga ada personal experience karena mama aku kan cancer. Jadi aku nggak cukup Mhm. ngalamin sih bahwa susah buat nyari treatment cancer yang benar-benar advance gitu. Dan ini aku kadang-kadang sedih karena kayak I know my family, maksudnya my family itu middle class dan kayak ada privilege gitu. Tapi what about people yang Mhm. not gitu. Jadi I feel like it's a bit unfair. Nggak tahu sih, itu yang aku mau kayak aku nggak mau Indonesia kayak gitu gitu. Aduh, aku kayak nasionalis banget ya. Iya. Tapi kayak Enggak kok, enggak. ya Emang itu aku Kita kayak kita kita iya. dukung lah. So it will happen someday gitu kan. iya, tapi aku kayak ya itu that's what I feel, kayak sedih aja sih karena kalau ngelihat di sini sama di Indo tuh jomplang banget. Padahal human life itu kan harusnya sama kan ya, wherever kamu di Indonesia kayak di Burundi kayak di Amerika kan harusnya sama ya, tapi kenyataannya enggak gitu. Itu kayak bother me. Yeah. But do you think are we making progress in that area gitu? Apalagi kan dengan keaktifan orang-orang kayak Kak Gaby, orang Indonesia di luar negeri yang mulai sadar bahwa pentingnya to improve soal condition di apalagi di medical Mm. sector kan di Indonesia. Do you think are we making progress? I think slowly but surely, iya, karena aku kan sempat magang di Bio Farma juga. Jadi I think probably Mhm. salah satu research institute yang paling advance di Indonesia sekarang kan Bio Farma kali ya. Dan Bio Farma bagus Mhm. sih, maksudnya banyak inovasi baru, banyak kayak proyek-proyek baru. Kita juga ternyata kayak cukup aktif gitu dalam WHO, kayak distribusi vaksin dan sebagainya. Cuman I think probably Mhm. dalam hal step berikutnya mungkin bukan kita sekedar utilize dan distribute knowledge kayak new development, tapi mungkin aku Mhm. pikir one day kita harus bisa jadi kayak inventornya gitu, nggak cuman kayak using knowledge invention yang ditemuin di Harvard terus kayak harus lewat berapa step dulu baru bisa. Yeah. Jadi kayak hopefully one day kita bisa kayak duit kayak kita bisa jadi penggeraknya gitu juga sih, hopefully. Iya. Harus Hopefully. harus. Hopefully. Finger crossed. Oke, so we've talked a lot ya terkait aspirasi Kak Gaby dan juga gimana caranya biar akhirnya bisa masuk ke situ. Kayak sebenarnya seru banget dan pengen tanya banyak lagi. Cuman tentunya informasi itu udah banyak juga ya Kak, udah di-share di YouTube channelnya Kak Gaby juga. Ya Ini lumayan. actually now, Boleh dipromot kok Kak di sini, tenang. Ini promote iya, free platform. justru kayak Kak Gaby lebih banyak. Ya, oke. So, we want to talk more about kayak your daily life gitu loh di Harvard. Apakah Oke selama di oke. sana gitu kayak ada nggak sih kayak masa-masa di mana kayak rasanya berat banget kayak aduh ini beneran nggak ya aku tuh deserve buat ada di sini or ya mungkin masa-masa yang orang tuh nggak lihat gitu loh di depan Uh. kamera gitu. Banyak sih, karena kayak ya apalagi semester ini sih sebenarnya aku lebih chill. Kalau semester sebelumnya aku tuh kayak sibuk banget gitu. Baca paper, terus kuliah aku itu lucunya, jadi semester lalu aku tuh ada kuliah yang Selasa Kamis jadwalnya. Tapi sebelum kuliah itu dia tuh udah ngasih pre-recorded lecture. Jadi technically untuk setiap kuliah itu lecture-nya ada dua. Jadi kita harus nonton videonya Wow. dulu. Terus materinya tuh susah. Jadi kadang-kadang video yang pre-recorded lecture-nya ini kita harus nonton dulu kayak dua tiga kali gitu. Terus actual kuliahnya, terus papernya gitu. Terus habis kuliah itu biasanya juga susah gitu kuliahnya. Jadi kita harus nonton ulang lagi recorded lecture-nya berapa kali. Jadi aku Aha. rasa itu kayak berat, susah sih, kayak capek. Cuman kalau aku tuh sangat terpengaruh sama aku suka nggak apa yang aku bikin gitu. Jadi I enjoy it, oke gitu. Dibanding aku pernah ngerasa lebih berat saat sebenarnya jadwal aku nggak sesibuk itu, tapi aku nggak suka apa yang aku bikin. Ah, iya I betul. see. But kayak the hard part itu kan nggak cuman
kayak sebagai orang yang kuliah di dalam negeri gitu kan, kita tahu bahwa susahnya di Hmm. kuliah itu just one part of Oh living iya. abroad gitu kan. There are also kayak multifaceted the hardships. Dan how what do you think, kayak what Harvard changed you the most gitu, kayak karena setelah tahu di Mm-mm. Harvard kan it changed a lot of Iya, aspect in iya. your life kan, nggak cuma just the way you think in the lecture bla bla, tapi pasti ada pengalaman-pengalaman yang quite life changing gitu kan. Do you have some kind that you want to share with us? Mungkin kalau di Harvard specifically, yang penting banget itu koneksinya kali ya. Entah sama kayak koneksi antara Mhm. teman-teman Indo yang sekarang sama-sama sudah di Harvard, yang ternyata tuh mereka tuh keren-keren banget gitu, kayak Forbes 30 under 30. Aku kayak, kok aku bisa bertemu sama mereka ya? Terus kayak pendiri aneka macam startup hits gitu. Ternyata teman-teman Harvard aku. Mhm. Terus alumni-alumni juga banyak banget kayak Pak Gita Wirjawan sebagainya, bisa kayak ketemu gitu. Aku kayak sangat privilege. Terus Mhm. kalau dari segi akademik juga kayak profesor-profesor kayak imunologi di Harvard tuh kayak some of the biggest names in their field. Jadi aku kayak privilege banget sih bisa connect sama mereka. Jadi change-nya adalah aku adalah orang yang sangat introverted gitu dan sangat pemalu dan aku nggak Aha. I'm not someone who used to like network, tapi kayak ya aku jadi lebih menghargai gitu, kayak networking itu kayak highly 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 important gitu sih di sini I guess. Aha. I see. Ya, ya. Dan satu ini kita ada si Mm-mm. intermezzo dikit nih. Jadi kayak setelah kita connect sama Kak Gaby itu Instagram ya. Ini jadi kita just tiba-tiba ke follow Instagram dan just connect to Kak Gaby. And then we found this really interesting story yang you put in your Ah, Instagram post, Instagram iya. story gitu kan. So, and I will read the caption nih karena because this is really interesting Mm-mm. for us gitu kan when we read it. And then so you basically shared this post in your story, and then you said, habis baca caption ini jadi ingat diriku sendiri zaman dulu. Dulu mindsetku sebelumnya disebuat persaingan wajib hukumnya ranking satu. And dan tanpa aku sadari, aku selalu unhappy. Dan sekarang aku bego amat sama ranking-rankingan. Ternyata nggak ranking-rankingan juga tetap bisa high achieving kok. Dan yang paling penting, aku sekarang jauh lebih happy. And this actually hits us kayak Mm-mm. a lot gitu. Karena selalu kita kan mikir bahwa to Mm-mm. be successful you have to Iya, be the iya. best gitu kan, tapi you said otherwise gitu. What does change you in Harvard sekarang Kak Gaby bisa bilang kayak gini? Bukan itu sebenarnya mulainya bukan cuma dari Harvard sih, tapi karena sejak kayak aku di FK ada kayak mental health Mhm. struggles yang membuat aku kayak aku take a mental health break gitu. Oke. Terus aku habis itu goal aku jadi kayak udahlah aku Mhm. nggak perlu jadi kayak the best di FK gitu. Aku kayak yang penting aku jadi good doctor gitu. Aku nggak peduli sih sama nilai sama whatever lah kayak gitu. Yang penting aku kayak bisa lulus FK, aku jadi dokter Mhm. yang lebih baik gitu. Dan aku ketemu sama teman-teman aku juga yang lebih woles gitu. Jadi sebenarnya mindset aku mulai berubah di situ ya. Tapi Mhm. menariknya yang aku lihat di Harvard, actually kayak kelas aku tuh udah nggak ada rank lagi. Jadi udah nggak ada sih ranking-rankingan atau kayak saing-saingan gitu. Malah kayak kita itu di encourage banget buat kolaborasi Mhm. gitu. Terus mungkin karena aku di bidang research gitu ya. I think kayak in the real world, kamu kan nggak terlalu di rank Mhm. gitu. Kayak aku uh, Yeah. researcher itu you have kayak you have different projects kan. Itu kalau kamu mindsetnya persaingan gitu kayak aku Mhm. harus make project yang paling cool dan paling dapat banyak funding dibanding semua orang gitu, kayak kamu tuh you won't grow karena kayak intinya research itu Mhm. ternyata collaboration gitu. Jadi aku ngeliat di situ sih, ini researchers di Mhm. Harvard obviously very smart people gitu kan, yang mungkin juga waktu mereka SMA semuanya pada ranking satu. Tapi at this as you become an adult gitu, aku jadi belajar ternyata itu nggak penting gitu, karena in the real world it doesn't matter sih kamu ranking-rankingan atau kamu gimana. Probably our education system juga sih yang kayak encourage orang buat di rank gitu. Tapi I think probably like akan bagus kalau seandainya in the future anak-anak itu nggak usah di encourage buat kayak gitu. Gitu sih what I think. Mm-mm. Not necessarily kayak it's right, but Mm-mm. that's what I think. Mhm. Ini jadi juga kayak sebenarnya refleks sama yang lagi Kak Gaby kerjain pada saat ini nggak sih Kak, yang soal gimana Kak Gaby berusaha buat
bring international issue ke meja para researcher buat berkolaborasi untuk solve the issue, yaitu melalui task force, role KGB sekarang sebagai task Mm-mm. force di Think 20, ya nggak sih Kak? Kayak we want to know sih Iya. actually, is that your aspiration, apakah karena studi di Harvard membawa KGB untuk akhirnya ya udah deh aku pengen kontribusi langsung lewat ini, ada tempatnya aku mau join, atau kayak ada aspiration lain behind that? Jadi kalau dari kayak doing research, kadang-kadang aku ngelihat ada gap gitu loh antara research. Kalau kamu researcher kan, goal kamu biasanya publish di good journals gitu kan, kayak Nature, Science. Tapi aku seringnya lihat kayak that's it gitu. Padahal research itu kan bukan buat jurnal kan ya, research itu buat manusia kan. Aku sering ngelihat ada kayak gap Ya. antara publication terus ke manusianya gitu. Jadi aku pengen translate itu jadi kayak research di lab ke um, something yang impact people. Jadi one of the way itu kayak ya gitu kayak through policy making yang hopefully kalau kita bikin evidence based policy making gitu, kita bisa pakai research itu untuk impact people. Terus aku juga kayak berharap bisa educate people tentang kayak science atau research tapi dengan cara yang mudah dipahami melalui Instagram atau TikTok, I guess. Tapi aku belum mulai, aku baru Ya. rencana. Ya, nggak apa karena I think as someone yang sekarang juga working Iya, in research and stuff kan, aku juga ngeliat bahwa this iya gap emang. does exist gitu kan. Jadi apa yang dilakukan orang-orang di bidang research, even if in the Mm-mm. future itu bakal impact a lot of people, they Iya, just don't get it kayak karena mereka pas kan they don't have the capacity kan, they don't have iya. the background knowledge, mereka nggak punya the education background yang allow them to Mm-mm. understand what we are doing. Tapi juga di sisi lain there is this necessity Mm-mm. that we have to communicate Benar. it to them kan. Dan yeah, I mean it's really hard at a sense karena kadang we try to communicate these really complicated Mm-mm. things to the masses, tapi kalau nggak dimulai we just Iya, need to start benar. Aku somewhere aku ya sih. mikirnya exactly kayak gitu. Dan sometimes I feel like researcher itu nggak terlalu occur to them gitu. Mereka juga mungkin bukan tipe orang yang social butterflies, I guess. Most researchers aren't kayak kan. Otherwise mereka akan kayak do some other major. Melt. Tapi kayak ya gitu, jadi I feel like kadang sometimes researchers itu often kayak nggak terlalu mikir gitu gimana mau translate researchnya ke masses. I feel like kalau seandainya research itu mahal-mahal terus cuma end up in a paper, although I know probably in the future akan jadi obat, akan jadi whatever gitu, tapi people still need to be informed kan. Dan ya I feel kayak kadang-kadang Mhm. juga misinformation dan sebagainya itu karena mungkin orang-orang itu nggak ngerti gitu kayak tiba-tiba muncul invention dan mereka kayak nggak tahu step-stepnya apa yang terjadi, mereka jadi kayak kok tiba-tiba ada, mereka jadi suspicious gitu. Jadi aku merasa kayak science communication itu important dan I would like to pursue that more gitu. Apakah itu alasan sekarang Kak Gaby mulai aktif kayak di Iya, Instagram, in YouTube and stuff? Is it one the one idea part. behind it? Aku nggak, maksudnya aku sekarang banyak share kayak hidup aku scholarship gitu. Tapi ya in the future aku berharapnya Hmm. bisa share more tentang kayak ya medicine, I guess, yang science. Tapi dengan cara yang mudah dicerna Ya, ya. gitu. Jadi aku sekarang mau narik mereka dulu untuk melihat hidup-hidup jalan-jalan New York, terus nanti dikasih science. Tadi mereka Strategik tiba-tiba ya. loh, kok nggak, bercanda. Ada lecture 1 jam soal imunologi. Comes out of nowhere. Jadi hopefully sih kayak gitu karena aku lihat masih kurang banget sih di Indonesia terutama. Mhm, mhm. And sekarang kayak kayak really admire your effort gitu doing in the Instagram gitu, and Thank really like you. your content by the way, Thank so you. keep doing Aku it suka. first of all. Semoga semakin banyak orang semakin lihat, so please everyone just come to Kak Gaby's Instagram, YouTube page, or wherever. So, and it's really penting, menarik banget kita karena apalagi ya kemarin sempat ngupload soal tips ke LPDP gitu-gitu, it's really insightful even for me yang Pada nggak berencana buat daftar LPDP in the short future, tapi it's really cool though, to know this kind of insights gitu kan. Tapi I mean, as someone yang you mention kayak Mm-mm. as an introvert kan, yang not a social butterfly, yang sempat juga struggling with a lot of what people said about you, and then you
you decided to come out and make this kind of effort, kayak what do you want to, was it really hard to you to start doing that? Apa namanya, kayak lebih, what do you want people to see you? Hard sih. Aku kayak malu banget gitu sih pas kayak recording my first video. Pasti kaku banget deh. Aku malu banget. Cuman aku kayak mikirin kayak gimana impactnya dia ke people. Kalau I guess kayak if it helps some people, it would be useful gitu. Cuman I have to be honest, kayak content creating juga ada struggle sih. Sometimes kayak konten-konten aku yang aku rasa bagus tapi nggak populer. Aku jadi kayak, "Hah, kenapa ya people don't like me gitu." Tapi ya I guess kalau it helps people, ya itu sih yang membuat aku bisa lebih kayak niat dan lebih confident gitu. I guess I just want to be, I want people to see that I'm genuinely trying to help. Karena I think I don't have Yeah. kayak the social charisma terus yang some people have. Kayak some people itu have the gift. Enggak, tapi Oh, beneran jangan ini kayak merendah lah. especially if you meet me in real life gitu ya. Karena ini kan kita di talk, jadi kayak aku lebih open gitu. Tapi kayak in real life, some people itu have the gift, kayak mereka enter the room, terus mereka langsung kayak, gitu. Kayak they're happy that this person itu enter gitu. Ya. Everyone likes him or her gitu. I feel like aku nggak kayak gitu. Mungkin karena aku juga kayak guarded gitu in real life. Nggak tahu kenapa. Aku kayak nggak terlalu open. Tapi kayak aku creating content gini, aku kayak hope to be kayak genuinely helpful gitu sih. So probably kalau kalian ketemu aku di real life, beda karena aku pasti pemalu. In real life aku. Dan itu sebenarnya sangat inspiring karena gimana kamu bisa berusaha untuk nge-push diri kamu sendiri untuk bisa berguna buat orang lain, dan that's one quality yang memang aku yakin itu buat KGB itu akhirnya diterima LPDP karena itu kayak mau go beyond your comfort zone. Jadi kayak I really like Ya. you. Kayak I really get Thank motivated you. by you gitu. Dia confessing fangirling. Aku bingung Thank gimana you. ngomongnya. Aduh jadi malu. Iya. Aku juga malu kok, Kak. Okay, so I wanna talk more like about future gitulah ya, kayak tadi udah diceritain kayak belajar tentang imunologi tuh happy banget karena Kak Gibi bisa research di sana dan juga lebih advance dan harapannya bisa memberi impact juga ke Indo. Cuman kayak setelah ini tuh ada nggak sih Kak kayak misal dream yang beneran pengen Kak Gibi lakuin, kayak roadmap apa sih yang pengen Kak Gibi capai untuk mencapai dreamnya Kak Gibi itu untuk berkontribusi ke Indonesia? Oh, oke. Jadi mungkin yang aku kepikiran sekarang, mungkin aku kan lagi kayak research di lab selular terapi gitu. Jadi kalau di sini banyak cancer yang udah dikasih selular terapi gitu. Jadi probably I should explain the science. Kayak, Kau feel jadi free. kayak Kita nerd semua. sel-sel Kita all ears. Jadi kayak for some people itu bisa sel-sel imunnya itu diambil gitu istilahnya, terus kayak di genetically modify, terus nanti dimasukin kembali dan itu mereka udah kayak sel-sel imunnya ini udah reprogram buat kayak targeting cancer cells gitu. Dan ternyata ini highly effective loh buat several types of cancer kayak leukemia. Sekarang sih utamanya untuk kayak leukemia, lymphoma, kanker darah gitu. Even kayak bisa 90-95% cure rate loh, yang sebelumnya itu nggak di kemo di apa itu kayak relapse gitu. Itu dengan terapi selular terapi ini dia bisa kayak people yang have no hope itu bisa kayak punya 90% cure rate gitu. Aku kayak wow. Tapi itu belum ada di Indonesia. Jadi probably first step-nya aku mau bikin itu gitu. Tapi aku to be honest I don't know where to start. Aku masih belajar gitu kayak soalnya it's very different kan researching the science sama kayak Ya. bringing it in as a business gitu, ceritanya itu kan beda. Maksudnya bukan bilang aku mau make it a private business, cuma kan kalau mau bikin institutnya, birokrasinya, bla 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 kan difficult, lagi di Indo gitu. Jadi Ya. aku masih trying to mikir sih gimana. Tapi eventually aku mau bikin kayak cancer center di Indonesia, Wow. dimana kayak newest therapist itu available. Itu sih ultimate goal aku. I mean, it's a really big goal, but I think it's doable. I I really hope it happens gitu kan. Thank you. Kan
Thank you. Ini interesting dia aja ya, because we have also a previous guest. She was studying in Korea University, also in biomedical science, and she also really wants to Oh have iya ya. a cancer research institute in Indonesia. So kayak seeing these people yang emang punya huge desire to build something in our country yang sekarang masih Iya. terbelakang lah, quote unquote. I Mm-mm. mean, we definitely have the hope is still going gitu kan, that somehow we will achieve that. Mm-mm. And mungkin Hopefully. before we end this conversation, aku pengen tahu kayak what do you want to say to everyone yang sekarang lagi listening, they all facing hardships, mereka lagi bingung what do you want to do with their life and also struggling with a lot of issues. What do you want to say to them? I think what I want to say probably kalau seandainya kalian lagi kayak di fase yang really dark atau down gitu, I guess just keep going. Maksudnya kalau dari yang aku alami selama ini ya, kayak winter itu kayak never last forever. Pasti akan ada waktunya di mana things itu get better gitu. Dan mungkin yang what you should do in that meantime itu mungkin kayak aku sering bilang kalau kayak anu beasiswa gitu kayak find a purpose, find a life purpose, change something. Tapi mungkin ini lebih simpelnya kayak just be a well-meaning person gitu kalau menurut aku ya, kayak just be a person yang genuinely mau do good to others. Mungkin itu bisa mulai dari situ sih. Karena kayaknya kalau dari mindset yang seperti itu kayak mau do good for others, mau help others, itu it will make your life better and probably it will lead to like that bigger purpose yang bisa kayak drive you in the future. Gitu sih. I guess itu sih Okay. dari aku. Luar I hope that biasa. makes sense. That makes a lot of sense. And yeah, thank you so much, Gaby, for sharing with us. Sadly, it has to be Thank the end you of our for conversation inviting today. me. Sure. Yay. So yeah, Really kita enjoyed talking to yeah, you. thank you. We really hope kayak all Thank your you. dreams come true. We still connect. Mungkin kita suatu saat bisa Thank ketemu di Manhattan you. or somewhere else. Yay. Ya, terus buat teman-teman yang mungkin kepingin tahu informasi soal LPDP, soal kuliah di Harvard, bisa langsung cek Kak Gaby's Instagram page and YouTube page ya, langsung aja. And so everyone, thank you for listening to our podcast 15 menitan, official podcast Banyak Learning, di mana kita bercerita tentang teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @15menitan dan @learning.id, dan subscribe di our YouTube channel, like and comment, and also in your favorite podcast platform. See you next Tuesday, 15 menitan, and bye-bye. Bye.